Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia. Selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas rahmat Allah yang Maha Kuasa, serta dengan didorongkan oleh keinginan luhur untuk berkehidupan kebangsaan Indonesia yang bebas, maka dengan ini bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk pemerintah negara Republik Indonesia yang melindungi segenap rakyat Indonesia dan tumpah darah bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial. Maka disusunlah negara Republik Indonesia itu dalam suatu susunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, yang berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Itu preambul Undang-Undang 45. Berjanjilah untuk negeri ini. Waduh, hikmat dan saya merinding mendengarnya. Jadi apa yang kita bicarakan ke depan ini kawan? Dengan situasi yang udah carut marut ini. Jadi gini Bang Lubis. Bang Lubis kan tadi di awal sudah membacakan preambul. Itu kan bagaimana kita semangat kebangsaan kita tuh menguat gitu. Dan hari ini saya sama Bang Lubis akan berbicara situasi bangsa ini. Bang Lubis sebagai bangsawan lah. Apa gerangan hal-hal yang jadi tergerak kita untuk membicarakan negara ini? Apa hal-hal yang sangat mendasar memang? Nah ini hal-hal yang sangat mendasar dan hal-hal yang sangat krusial untuk kita perlu berbincangkan hari ini Bang Lubis. Hari ini Bang Lubis kita ada di Kopi Maut tanpa sianida. Ampun. Jadi sebelum kita bahas yang berat-berat, kita ngopi dulu. Ngopi dulu, Bang. Iya, Ngopi dulu. Mainkan kawan. Enak kopinya, Bang? Lumayan. Enak ya. Ini kopinya full Arabica masalahnya. Jadi Bang Lubis nggak perlu takut lambung. Karena ini sehat. Gimana, Bang? Itu yang dimaksud. Bang, kita mau bicara tentang yang terjadi hari ini dalam republik kita. Ini berkaitan dengan integrasi kita sebagai negara dan bangsa. Tidak lama minggu kemarin, ada 103 purnawirawan
Jenderal TNI yang mengajukan 8 tuntutan kepada Presiden, Bang Lubis. Yang Pak Trisno itu ikut Salah serta ya. satunya, beliau mantan Wapres ikut mentandatangani 8 tuntutan tersebut. Nah, gimana Bang Lubis? Ini kan 8 tuntutan ini, yang pertama adalah kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Bang Lubis sebagai bangsawan, sebagai orang yang punya pengalaman cukup panjang mengikuti jejak Republik ini, kira-kira gimana Bang? Ini agak-agak ini masalahnya ini bangsa ini, agak-agak linglung. Ke depan ini mau gimana gitu. Jadi kalau memang kata kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu memang sejak 2002, 2003 memang sudah ada pikiran itu. Masalah kembali ke Undang-Undang Dasar 45, kata asli itu sebenarnya tidak usah kita ucapkan. Iya. Karena dengan perubahan konstitusi yang telah mereka lakukan yang ditandatangani oleh Megawati tahun 2002 itu sudah sangat jelas, materinya aja pun sudah tidak layak disebut sebagai Undang-Undang Dasar 45. Iya. Karena semua hal-hal Undang-Undang Dasar 45 yang diwariskan oleh para pendiri negara ini sama kita sebagai anak-anak bangsa ini sudah melenceng jauh materinya. Konstitusi yang mereka buat tahun 2002 itu dengan Undang-Undang Dasar 45 warisan para pendiri negara. Secara filosofi bernegara pun kita sudah hancur. Akibat konstitusi 2002 yang mereka ditandatangani oleh Megawati itu. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu lebih tegas. Tidak mengundang lagi perdebatan. Kata asli tadi. Sama dengan ijazah asli ini yang sekarang. Jadi kalau ijazah kan dipertanyakan keasliannya. Kalau ini harusnya dari material dari konstitusi Undang-Undang Dasar 2002 yang ditandatangani Megawati itu sudah sangat nyata dan tegas. Tidak lagi mewariskan, tidak lagi negara yang diwariskan oleh para pendiri negara ini bentuknya. Sudah sangat jauh dari keinginan negara, keinginan mereka membentuk negara ini sebagaimana layaknya dengan konstitusi negara hari ini. Sudah sangat salah kaprah dan sangat jauh dari esensi kita bernegara seharusnya gitu. Jadi kalaulah para purnawirawan tadi membuat semacam tuntutan, berarti mereka boleh kita katakan sudah mempunyai kesadaran tinggi terhadap esensi kita bernegara dengan konstitusi negara hari ini yang sangat kontradik dari apa yang mereka cita-citakan awal wariskan dari para pendiri negara negara ini gitu. Karena mereka kan sudah purnawirawan semua. Jadi mereka sudah sangat tepat dalam kondisi begini, apalagi mereka sudah pensiun, untuk loyal pada negara. Jadi mereka tidak lagi mempunyai kaitan dengan kekuasaan gitu loh. Jadi mereka tidak perlu loyal pada pemerintah, mereka lebih mengutamakan loyal pada negara, karena negara yang mereka wariskan dari para pendiri negara hari ini, mereka lihat konstitusinya sudah jauh melenceng dari apa yang mereka wariskan dari para pendiri negara ini. Sehingga bayangan mereka negara yang bisa mencapai cita-cita, memproses sebagai alat untuk mencapai cita-cita kemerdekaan mereka dulu tidak lagi relevan dengan konstitusi hari ini. Apa poin-poin yang tidak relevan dengan konstitusi hari ini dengan Undang-Undang 45 yang asli? Apa yang menjadi perbedaan cukup jauh, Bang Lubis? Jadi fungsi negara ini kalau kita mau tegas, tidak terlalu banyak merunut ke belakang, baca aja preambul Undang-Undang Dasar 45 itu. Iya. Kalau kita baca preambul Undang-Undang Dasar 45 itu mutlak tujuan negara begitu. Jadi negara itu tujuannya seperti apa yang termaktub di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tersebut.
Kalau lari dari sini berarti kekuasaan layak kita sebut sebagai pengkhianat negara. Siapapun itu. Siapapun itu. Presiden sekalipun. Iyalah. Siapapun itu. Jadi semua pembuat kebijakan dalam pengelola negara ini tidak boleh melenceng dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tersebut. Mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum bangsa Indonesia, itu tidak boleh keluar dari situ. Nah, Bang Lubis, ketika kita kembali kepada Undang-Undang 45 yang awal, artinya ada sistem yang harus dirubah. Ada tatanan yang harus dirubah. Oh tentu, ketatanegaraan harus berubah. Jadi, kalaulah dulu kita wanti-wanti, diberikan ruang oleh Pak Harto dulu untuk mendiskursuskan MPR itu secara ketat. Baik utusan golongan, baik utusan daerah yang menjadi unsur di MPR itu, niscaya bangsa ini tidak terombang-ambing seperti yang sekarang. Oke. Negara ini tidak terombang-ambing. Artinya kan jelas apa istilahnya dulu tuh, haluan bernegaranya. Ya, jadi Garis besar berhaluan negara. Jadi kalau kita membentuk MPR itu sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 45 tersebut, sistem ketatanegaraan kita, selamatlah negara ini, bangsa ini. Oke. Tapi kalau kita nggak beres dalam mengapain MPR ini, ya udah. Apalagi sekarang MPR udah nggak lagi ada fungsinya. Artinya Bang Lubis itu sepakat dengan poin pertama ini bahwa kita harus kembali kepada Undang-Undang 45 yang asli. Oh iyalah, sangat sepakat lah. ya. Oke. Nah, Sepakat. poin kedua Bang Lubis dari 8 tuntutan ini adalah mendukung program kabinet Merah Putih Prabowo Gibran kecuali, ini ada kecualinya Bang, yaitu melanjutkan IKN Ibu Kota Nusantara yang di Kalimantan Timur. Artinya purnawirawan ini menolak IKN itu ibu kota itu dipindah ke Kalimantan, jadi tetap di Jakarta. Gimana Bang Luis? Jadi ada suatu anekdot. Orang yang dilahirkan dari sistem yang salah tidak akan mungkin membunuh sistem yang salah tersebut. Jadi para purnawirawan itu juga sedang ada taktik dalam perjuangan mereka, bahwasanya presiden yang sekarang kan dari Gerindra. Ya, konon Gerindra itu mempunyai anggaran dasar, anggaran rumah tangga, di mana anggaran dasarnya itu konon ada termaktub ingin kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Yeah. Nah, mungkin inilah yang dilihat para purnawirawan itu, siapa tahu terbuka pikiran dari presiden hari ini yang berasal dari Gerindra itu untuk bersama-sama mengajak semua anak-anak bangsa ini untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 supaya persatuan nasional itu bisa muncul kembali gitu loh. Karena dia juga sangat sadar tanpa persatuan nasional ini juga pemerintahan dia itu juga akan ruwet. Akan tidak menuju pada tahapan yang diinginkan gitu. Jadi kalau mungkin dia berkenan menyadari bahwasanya sistem ini pun kalau dia lanjutkan dengan kapasitas dia sebagai presiden juga tidak akan mampu dengan maksimal melaksanakan kewajiban dia sebagai presiden tersebut. Artinya IKN ini harus diberhentikan kelanjutannya. Kalau tanpa itu pun ya harus dihentikan loh, Bang. Nggak ada juga. Iya, tapi uang negara udah banyak Bang, habis ke sana. Ya itulah konsekuensi tadi dari seorang pembuat kebijakan yang tidak mengadakan perhitungan dengan jelas. Iya. Ya, itu konsekuensi dari negara. Makanya wanti-wanti kita jangan sampai orang-orang yang nggak layak mengelola negara ini. Iya. Artinya kalaupun melanjutkan ini juga jadi beban. Kalaupun ditunda, diberhentikan pembangunannya, ada uang negara yang sekian triliun yang sudah habis digunakan untuk pembangunan IKN itu. Walaupun sekarang prosesnya masih juga jauh 100% jadi gitu. Udah itu lebih parah lagi, sementara hari ini ibu kota nggak tahu di mana sekarang. Nah itu. Inisial dia. Sementara negara harus mempunyai ibu kota secara hukum. Iya.
Nah, ini udah mulai blunder. Ibu kota nggak tahu kita apa IKN, Apa apa Jakarta? Jakarta. Sementara DKJ daerah Daerah. khusus Jakarta udah Iya. dibuat, bukan lagi daerah khusus ibu Bukan kota. lagi DKI. Nah, Oke. Artinya poin kedua Bang Lubis juga sepakat ya ya, bahwa kita harus mendukung program Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran kecuali kelanjutan pembangunan IKN. Ya Bang ya? ya, tapi kan Purnawirawan juga mendukung Kabinet Merah Putih ini dengan presidennya Prabowo dengan harapan mengacu pada anggaran dasar rumah tangga Gerindra Oke. yang juga menginginkan kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Oke. Yang ketiga Bang, ini yang ketiga nih. Bang Lubis juga ini kaitan dengan mereka menuntut menghentikan proyek strategis nasional atau PSN yang dulu dicanangkan oleh Jokowi, ya kan? Salah satunya adalah PIK 2. Karena menurut para purnawaran ini merugikan rakyat sekitar dan merusak lingkungan. Gimana Bang? Kalau suatu proyek itu melabelkan kata nasional, berarti proyek itu harus bermanfaat pada bangsa dan negara, masyarakat luas. Artinya tujuannya untuk Itu baru kepentingan strategis negara. dibilang kalau memakai kata nasional. Jadi kalau macam PIK 1 apa? PIK 2. PIK 1, PIK 2 atau yang dilakukan oleh mereka-mereka investasi asing itu tidak boleh karena itu hanya untuk habitat mereka. Jadi untuk segelintir orang. Iya. Dan itu perlu dipertanyakan identitas kebangsaan dan negaranya. Tidak layak mereka melabelkan kata nasional di situ. Artinya harus ditolak nih pembangunan PIK 2 itu. Oh ya haruslah, karena itu bukan dari perencanaan nasional. Itu kasuistik hanya untuk kepentingan material mereka atau modal mereka. Iya. Kepentingan modal itu. Setelah mereka bangun dengan seksama dengan ornamen-ornamen yang antah berantah yang tidak mencerminkan kebangsaan kita, dengan leluasa mereka membangun ornamen-ornamen yang sifatnya modernis sedemikian rupa tanpa memperhitungkan kondisional bangsa ini. Ya, itu Tetapi menurut beberapa orang yang setuju dengan PSN dan PIK 2 itu bahwa PIK 2 dan PSN itu menciptakan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja untuk warga dan bangsa Indonesia katanya. Gimana Bang? alah, itu kan hanya jargon aja itu, Makanya bangsa ini berfilsafat ekonomi itu berdasarkan ajas disusun bersama berdasarkan ajas kekeluargaan. Tidak mungkin perekonomian kita bisa seperti apa yang dimaksud hanya dengan orang-orang yang parsial-parsial melakukannya. Gitu ya. Itu kan parsial-parsial, pemilik-pemilik modal yang melakukan itu. Iya. Dengan harapan 5 tahun ke depan akan break even point atau membumbung harganya itu. Melebihi keuntungan 200%, 300% yang mereka dapatkan nanti. Oke. Sementara yang mempunyai tanah seperti yang kita tahu bersama cuma 50.000 meter, 50.000 kata semeter, atau 100.000 atau 200.000. Sementara 5 tahun ke depan atau penjualannya udah mereka buat 5 juta per meter tanah itu. Oke. Siapapun orang mau melakukan itu asal dia punya modal. Nah, yang keempat Bang Luis. Yang keempat itu kaitan dengan mereka menuntut kepada presiden untuk memberhentikan tenaga kerja Cina masuk ke Indonesia. Dan yang sudah ada di Indonesia dipulangkan lagi ke daerahnya, ke negara asalnya. Nah, itu memang keharusan itu. Bagi orang yang berpikir normal sebagai anak bangsa ini pastilah tidak suka dengan cara-cara kebijakan yang dibuat oleh pengelola negara yang lalu-lalu. Iya, tapi kan investasi yang masuk ke Indonesia kan dari Cina, investornya orang Cina. Jadi ketika mereka tanam modal juga mereka mau bawa orang juga ke Indonesia. Ya itulah makanya kalau berpikir normal manusianya itu pastilah menolak itu semua. Kenapa kita harus tolak? Iyalah tenaga kerja asing sementara bangsa ini aja anak-anak negeri ini aja masih banyak yang pengangguran. Iya. Kok mereka mendatangkan tenaga kerja mereka dari sana? Tenaga kerja kita disuruh ke Kamboja. Aneh juga itu. Suruh jadi operator judi online. Makanya dulu Bung Karno mengatakan sebelum anak-anak negeri ini mampu untuk mengelola
mengelola kok potensi-potensi Sumber daya negara, sumber daya alam negara ini, kita stop aja dulu, kita pendam aja dulu. Iya. Artinya orang lain nggak boleh mengeksplorasi dan mengeksploitasi kan? Ya, sangat tidak layak karena mereka pikiran dia open point dan kapitalisasi. Iya, iya, iya. Ekses dari mereka melakukan eksploitasi di negeri ini, tambang-tambang segala, eksesnya pada masyarakat, banjir apa segala, mereka tidak penting, tidak peduli mereka. Mereka hanya bagaimana untuk merampok, mengeksploitasi sumber daya alam negeri ini yang diberikan oleh penguasa negeri ini untuk melakukan keuntungan sebesar-besarnya. Tidak mereka peduli lingkungan hasil dari apa yang mereka lakukan, tidak peduli mereka itu. Berakibat pada masyarakat setempat dalam kehidupannya, tidak peduli mereka itu. Nah, itu makanya tidak boleh sebenarnya investasi itu menjadi alat utama kita dalam melangsungkan negara ke depan. Tapi banyak yang bilang Bang, kalau kita anti dengan Cina itu rasis. Kita nggak, kalau bahasa anak sekarang tuh nggak open minded gitu. Makanya mereka ini tidak mampu dengan seksama untuk menempatkan kata rasis itu dalam percakapannya. Hanya ngomong rasis-rasis saja, tapi menempatkan kata rasis itu dalam percakapannya yang baik nggak ada, nggak mampu. Sama itu. Yang merdeka itu kan bangsa. Iya. Yang membuat konstitusi itu adalah bangsa Indonesia. Tentu pemerintahannya pun pemerintahan bangsa Indonesia. Jadi tidak kita mengatakan rasis terhadap mereka dulu, orang Arab atau orang Cina di negeri ini. Tidak boleh jadi presiden. Ya itu, karena itu tadi yang merdeka itu bangsa, yang membuat konstitusi itu bangsa Indonesia. Dan itu kan konsensus kan? Itu kebenaran bagi bangsa Indonesia. Ya, itu bukan rasis. Artinya kita menolak warga negara Cina masuk ke Indonesia sebagai pekerja ya. Ya. Itu tidak rasis. Tidak rasis. Itu kepentingan bangsa dan negara kita. Itu kelayakan dari pikiran manusia, sikap manusia, kelayakan dari sikap manusia, kodrat. Oke. Itu kodrat itu. Kalau tidak beres di negeri ini, kok orang masuk mengambil sesuatu. Sama dibilang Tan Malaka itu. Kok kita berunding dengan orang yang masuk ke rumah kita, merampok, yang maling di rumah kita berunding. Janganlah. Iya. Oke. Yang kelima Bang. Pemerintah, ini dalam tuntutannya mereka tuh pemerintah diminta untuk melakukan penertiban terhadap tambang-tambang yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 ayat 33 dan 2. Itu gimana Bang? Artinya mereka tuh menginginkan ini tambang-tambang nih dikelola asing, dikelola oleh ormas, dan manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat. Makanya bumi dan air dan segala yang terkandung di dalamnya, yang menguasai hajat hidup orang banyak, itu harus dikuasai oleh negara. Itu harus dikuasai oleh negara. Sebesar-besarnya harus diarahkan, digunakan pada kemakmuran rakyat. Sebesar-besarnya. Jadi apakah dalam perjanjian investasi mereka itu memang benar-benar kita mendapat 70% dari suatu pekerjaan proyek itu? Atau jangan-jangan cuma 25% kita dapat? Secara apa namanya? Tertulis. Iya. Mungkin atau 25% yang tidak tertulis, yang mungkin didapatkan oleh orang-orang yang melakukan perjanjian tersebut. Iya. Artinya keuntungan dari adanya tambang-tambang di Indonesia itu tidak menyentuh kepada kepentingan masyarakat. Ya, makanya diberikan dulu wewenang pada negara untuk mengeksploitasi sumber daya alam sebesar-besarnya, yang digunakan juga sebesar-besarnya pada kemakmuran rakyat. Iya. Nah, hasil tambang ini udah benar-benar sebesar-besarnya nggak diberikan untuk kemakmuran rakyat? Itu pertanyaan kita dulu. Iya. Oke. Artinya harus dievaluasi kan? Iya dong. Iya. Benar. Jadi perjanjian-perjanjian internasional baik investasi itu kalau memang nyata-nyata merugikan negara atau bangsa, ya harus di stop dong. Berhentikan. Harus di stop dong. Itu Iya. selayaknya orang berpikir yang normal. Oke. Terus poin yang keenam itu dari tuntutan mereka itu adalah mereka meminta kepada presiden untuk meresapel anggota kabinet yang bermasalah dalam tanda kutip korupsi, melakukan tindak pidana dan lain sebagainya, dan memiliki keterikatan dengan mantan presiden
Joko Widodo katanya. Ini kan ini benar karena ingin melihat kabinet ini bekerja atau ada sentimen-sentimen lain ini? Menurut Bang Lubis gimana? Makanya kita harapkan Presiden Indonesia itu haruslah manusia yang merdeka. Itu syarat utama itu tanpa tertulis memang. Iya, iya, iya. Tapi konsekuensi logis sebagai presiden itu haruslah merdeka membuat kebijakan dan tidak boleh pengaruh apapun yang apalagi yang tidak jelas merasuki pemikirannya untuk melakukan sesuatu hal atas nama negara. Tidak boleh itu. Jadi kalau macam kabinet resapel kau bilang itu, ya karena kalau resapel itu ya hak prerogatif presiden loh. Kalau Bang Lubis lihat hari ini udah layak di reshuffle kabinet ini dengan target pemerintahnya mencapai 3 bulan 4 bulan ini nggak tercapai, terus kabinetnya tidak solid gitu. Kalau masalah apalagi pemerintahan 6 bulan, masih 6 bulan, sebenarnya kata resapel itu juga sebenarnya kita ingin mengatakan kabinet ini terlalu gemuk. Itu yang kita lihat. Terlalu gemuk ya. Lebih tepat mengurangi jabatan-jabatan menteri gitu. Iya, karena terlalu gemuk, jadi tumpang tindih kewenangan terjadi di dalam. Karena dia bilang kita ini efisiensi. Jadi kalau efisiensi berarti pengetatan anggaran. Jadi pengetatan anggaran itu konsekuensinya kabinet itu harus langsing. Iya, iya, iya. Ya, nggak usah kurus juga lah. Langsing, tapi supaya tidak terbebani oleh keuangan negara, kan itu. Terus kalau berkaitan dengan yang diduga dekat dengan Jokowi itu gimana Bang? Ya inilah kemerdekaan seorang presiden itu. Kalau dia masih banyak unggah-ungguh atau ketidakenakan, tidak enak atau hutang-hutang budi katakan kata orang, janganlah dibebani lagi pada jabatan presiden seperti itu. Jadi orang-orang yang selama ini dianggap dekat dengan Jokowi dan kemarin beberapa waktu yang lalu sowan ke Jokowi, sedangkan di satu sisi ada Prabowo sebagai presiden itu gimana tuh? Itu harus dievaluasi ya. Ya makanya lah pendapat umum kadang-kadang kan tidak berbanding lurus dengan pendapat presiden. Tapi presiden itu juga layak mendengar pertimbangan dari pendapat umum. Iya, iya, iya. Nah makanya kita butuh kemerdekaan seorang presiden untuk menentukan suatu kebijakan. Jangan karena dibebani oleh utang budi segala. Karena dia katanya dimenangkan oleh Jokowi. Jadi harus diakomodir kepentingan Jokowi gitu. Ya jangan. Oke. Makanya si Lincoln bilang, walaupun aku didorong partai aku jadi presiden, tapi setelah presiden aku tidak perlu pedulikan lagi aku partai, aku lebih loyal pada negara. Itu kata Abraham Lincoln. Iya. Seharusnya Prabowo Subianto juga begitu. Harus begitu, baru satu orang, ini partai yang mendorong dia menjadi presiden. Iya. Dia tidak peduli pada partai itu, dia lebih loyal pada negara. Oke. Ini cuma satu orang, si Jokowi. Iya, iya. Kok sampai tergantung dia sama Jokowi? Iya, iya. Nah, ini repot lagi. Nah, yang ketujuh Bang. Yang ketujuh dari 8 tuntutan itu adalah mengembalikan Polri kepada tugas awal yaitu keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah Kemendagri. Artinya Polri ini tidak institusi sendiri yang langsung kepada presiden, tetapi di bawah Kemendagri. Itu gimana Bang? Ya dimanapun di dunia ini memang tidak ada Polri itu langsung di bawah presiden. Karena memang walaupun kita mengatakan berbeda sistem ketatanegaraan memang berbeda. Tapi pada hakikatnya Polri itu adalah bagian dari negara. Polisi Republik Indonesia. Bandingkan dengan Tentara Nasional Indonesia. Jadi kalau tentara itu sebenarnya hakikatnya aparat bangsa. Nah kalau polisi itu aparat negara. Karena republik kan berhubungan dengan negara. Jadi disinilah kalau kita masuk pada penyempurnaan Undang-Undang Dasar 45 yang dimaksud pada pendiri negara ini, tentara itu sebenarnya dari hakikatnya dia sebagai bangsa, tentara bangsa Indonesia, harusnya dia secara administrasi memang di bawah presiden. Tapi secara struktural harusnya di bawah MPR.
Karena MPR ini kita lupa dulu menempatkan MPR ini seharusnya sebagai lembaga bangsa. Bukan sebagai lembaga negara. Oh, nggak boleh lembaga negara itu, lembaga bangsa. Lembaga negara itu DPR, MK, MA kan, MA, Presiden, nah itu lembaga negara. Hmm. Yang terakhir Bang, ini Abang nih harus lebih ini menjelaskan ini. Ini terakhir poinnya sangat krusial nih. Dan ini yang membuat ramai tuntutan ini. Iya. Yaitu meminta kepada Presiden untuk mengajukan kepada MPR untuk mengganti wakil presiden. Karena dianggap, nih saya baca Bang ya, karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Nah, jadi mereka ini, purnawirawan ini yang ada 103 orang, di situ ada mantan wakil presiden dan mantan jenderal-jenderal, meminta kepada presiden untuk mengajukan ini. Nah, apakah ini sudah sangat benar atau konstitusional atau ini inkonstitusional, Bang? Menurut Bang Lubis? Kalau kita paham dengan apa negara dan apa pemerintah, apa yang diinginkan oleh para purnawirawan itu, yang masuk pada kategori loyal pada negara, presiden itu kan kepala negara. Juga kepala pemerintah. Ah, itu lepas dari itu pemerintah. Kita ambil yang lebih tinggi lah. Iya. Karena ini relevan dengan loyalitas dari para purnawirawan ini terhadap negara. Iya. Ini kacamata mereka. Makanya mereka nggak ragu mengucapkan itu. Sebagai kepala negara, kepala negara. MK itu lembaga negara. DPR itu lembaga negara. Mahkamah Agung itu lembaga negara. Dialah kepala dari semua ini. Otomatis dia berwenang. Karena maju mundurnya hukum di negeri ini adalah tanggung jawab presiden. Aman tidaknya masyarakat dan teritorial negara adalah tanggung jawab presiden. Itu kan terhadap lembaga negara. Sedangkan wakil presiden kan duit tunggal dengan presidennya. Maksud saya tuntutan dari purnawirawan ini secara bicara negara kita layak dan konstitusional. Nah, itu kepada wakil presiden hari ini layak dan konstitusional nggak menurut Bang Lubis? Dimaksulkan gitu, dimundurkan Ya, gitu. Gibran sebagai wakil presiden hari ini yang ditetapkan oleh KPU dan MK, dan dengan adanya tuntutan ini, apakah itu konstitusional dan layak diganti atau di impeachment itu? Menurut Bang Lubis gimana? Ya konstitusional lah. Karena kalaulah terjadi suatu ketidakpastian di negeri ini dan ketidakpercayaan masyarakat semakin drop akibat adanya suatu sosok yang menjabat di pandangan masyarakat tidak layak sehingga menimbulkan ketidakpercayaan pada pemerintah atau negara, ya harus disikapi oleh siapa presiden pada saat ini. Karena konsekuensi dia sebagai kepala negara. Kalau menurut Bang Lubis sendiri, apa yang menjadi alasan utama Gibran itu di impeachment, dilengsarkan? Iya kan istilah kata kan tidak mungkin ada asap tanpa api. Iya. Apinya mungkin processing dialah yang semakin terbukti bagi orang dan dapat bukti-bukti bagi orang bahwasannya processing dia bisa terkondisi menjadi wakil presiden itu melalui jalan-jalan yang sifatnya manipulatif mungkin. Dan kemungkinan syarat-syarat dia sebagai wakil presiden itu juga yang termaktub dari ijazah-ijazah juga mungkin ini menjadi penyelidikan bagi orang-orang jika terbukti kemudian menjadi semakin legal lah Tuntutan itu. Kalau menurut Bang Lubis layak apa enggak sih Gibran sebagai wapres? Ya inilah ekses dari konstitusi 2002 ini yang diganti. Enggak, menurut Bang Lubis layak apa enggak? Dari kacamata Bang Lubis. Loh, kata layak kalau aku enggak layak karena enggak rela aku tentara umur 45 tahun atau 50 tahun dengan pangkat kolonel harus menghormati
sosok yang tidak layak gitu. Berarti peradaban kita semakin hancur. Artinya ini kemunduran ya? Oh iya, kemunduran peradaban lah. Bagi bangsa kita loh ya. Ya, ya. Kalau bangsa luar nggak tahu aku. Kalau bangsa luar kan peradabannya ngerti kita. Bangsa kita mundur peradaban kita. Kalau sampai umur 50 tahun harus hormat sama manusia yang umur 40 tahun gitu loh. Iya, iya, iya. Itu udah layak gitu. Dan kepatutan aja pun udah patut. Nggak patut ya? Nggak patut. Situasi itu ada itu. Situasi itu ada nggak patut. Kasihan kita sama polisi-polisi atau ASN-ASN. Oke, oke. Jadi saya menarik kesimpulan bahwa dari 8 tuntutan purnawirawan yang diajukan kepada Presiden, menurut bangsawan Pandapotan Lubis itu sudah sesuai dengan konstitusi kita dan layak untuk Presiden mengeksekusi. Iya. Artinya Bang Lubis mendukung ya. Jadi maksud aku gini, jangan presiden itu kalau giliran merugikan kekuasaan dia seolah-olah bijak. Hmm. Hah? Wah itu bukan ranah aku. Legislatif itu bukan ranah aku. Iya mungkin sebagai pemerintah memang nggak layak kau itu, tapi sebagai kepala negara layak. Karena ada kalimat dulu di Undang-Undang Dasar 45 itu mengatakan concentration of power and responsibility upon by presiden. Jadi kekuasaan atas bawah di negeri ini di bawah presiden. Oke. Nah, itu kekuasaan concentration of power and responsibility by presiden, oleh presiden. Oke. Jadi kekuasaan apapun di negeri ini baik rendah atau tinggi di bawah presiden. Oke. Oke, Bang. Mungkin ini terakhir ya. Saran Abang lah kepada pemerintah atas tuntutan ini. Ini terakhir Bang ya. Jadi secara keilmuan, manuver apapun yang kalian lakukan dalam mengelola negeri ini untuk menambal-nambal kerusakan negeri ini dengan situasi konstitusi yang 2002 ini ada memoles-molesnya, kalian tidak akan menemukan tempatnya. Dan kalian tidak mampu setinggi apapun keilmuan mereka dalam segala bidang untuk menambal kerusakan negeri ini akibat Undang-Undang Dasar 2002 itu yang menjadi landasannya, tidak akan menuju pada perbaikan yang kita harapkan. Oke, Bang Jadi Lubis. kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45 sebagaimana tuntutan para purnawirawan yang mulai memperlihatkan keloyalannya terhadap negara. Oke, Bang Lubis. Thank you. Terima kasih Bang ya sudah datang ya. Selamat siang, selamat siang. Terima kasih Bang. Semoga Republik kita ini ke depan dengan tuntutan para purnawirawan itu semakin berpeluang untuk mendapatkan negara yang lebih baik ke depan ini. Oke, kawan-kawan, demikian perbincangan saya dengan bangsawan Pandapatan Lubis. Ya, jangan lupa channel kami di like, di komen, di share, dan ditonton. Ya, Merah Putih di Hati, Insight untuk Negeri.